Recording and progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, alladzi waffaqana li tariqil huda war rasyad, waja'alana fi darid da'wah wal irsyad. Wassalam ala nabiyyina syafi'ina wa maulana Muhammadin qudwatina bid da'wah wal irsyad wa ala alihi wa sahbihi alladzina jahadu bid da'wah wal irsyad fazu fid dunya wal ma'ad. Amma ba'd. Kita kami akan Profesor Dr. Haji Yusuf Abdul, para hadirin hadirat al-mukarramun yang sempat hadir pada kajian lain pada malam hari ini, yang insya Allah akan dilanjutkan dengan kitab Al-Qaulus Sadiq fi Ma'rifatil Khaliq dari Al-Imam Al-Mansur di Haji Abdurrahman Al-Badal. Selanjutnya kami dengan hormat persilahkan kepada untuk memulai kajian kita malam hari ini. Al-an, tafadhal masykurah, Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala rasulillahil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma barik lana fi majlisina haza waj'alhu muhatan bil khairati wal anwari wal barakat wa waffiqna li solihil amali wal akhlaq bidirasati hazal kitab. Allahumma amla' qulubana bi anwari mahabbatika wa ma'rifatik wa asrarana bi anwari musyahadatik wa uqulana bi anwari tafakkuri wal fahmi anka wa nufusana bi anwari tazkiyah wa ajsadana bi anwari istiqamati ala taati wal khidmah wa zawatana bi tahaqquqi bi nuril ubudiyah bijudika wa karamika ya akramal akramin. Alhamdulillah, beberapa kesempatan yang lalu kita berhalangan, dan insya Allah malam ini kita teruskan pengajian kita. Kita fokuskan dulu dengan kitab yang ditulis oleh Andi Durutta Abdurrahman Ambodale yang terkait dengan ilmu yang ada kaitannya dengan ilmu tasawuf. Al-ihsan, yaitu anta'budallah ka'annaka tara wa illam takun tara fa innahu yarak. Jadi ini tentang ihsan, tentang ibadah lahir batin kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kita masuk kepada pasal yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Sewa pasalang bilalang anasana puasengnya akatangan. Yang dimaksud dengan akatangan di sini artinya al-ubudiyah. Jadi bab ini khusus untuk mengkaji apa yang dimaksud dengan al-ubudiyah, ya, akatangan.
penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya menyatakan diri sebagai hamba. Ya, itu yang akan dibahas di sini. Ya, karena itu yang paling penting kita ketahui sebelum kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ibadah itu zahir seperti sembahyang, puasa, zakat, haji, zikir dan lain-lain. Begitu juga dengan ibadah yang batin, ya seperti khusyuk, takwa, ikhlas, tawakal dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi ini yang akan dibahas di sini ya, dalam bahasa Bugis. Majepo puasenge akatangang iyan naritu asompai rifuang Allah Ta'ala nasaba aturu riparentana nania anini ripapisangkana. Ya, jadi yang dimaksud dengan ubudiyah di sini yaitu kita nyatakan diri menyembah ya kepada Allah. Menyembah itu dua, ya, menuruti perintahnya, meninggalkan larangannya. Itu yang dimaksud dengan makasiviyam, ya, masumpah kepada Allah Ta'ala. Saya kira itu jelas. Jadi guru saya di sini memberikan penjelasan yang dimaksud ubudiyah itu, ya, ialah ketaatan kita kepada perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Soalnya dua itu di dalam kehidupan kita di dunia ini. Perintah Allah dan larangannya. Ya. Maka dari Allah Ta'ala di surah Al-Baqarah, ya sini tidak ada al ya, patutnya Al-Baqarah. Ya. Ya ayuhan nas u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, kita baca artinya. Betuanna hai sininna tawe ya ayuhan nas. Ya, hai sininna tawe. U'budu rabbakum pada sompai puamu alladzi khalaqakum wa pancajiyeko walladzina min qablikum dan nya pancajiengi turiolomu karena orang yang sebelum kita, ya, pencipta ya segalanya, menciptakan kita dan yang sebelum kita. La'allakum tattaqun, mamuare kumenang muparajaiwi taumu. Jadi takwa di situ diterjemahkan oleh Andre Gupta muparajaiwi taumu. Nah, kalau dalam tafsir yang kita baca dia bugiskan itu. Kuamak menang mu pada takwa. Ya, jadi takwa dia tidak itu menjadi idiom. Artinya tidak boleh tidak ada bahasa Bugisnya. Kalau kita mengatakan metau,
makna takwa itu agak berbeda, karena takwa ini itu tadi artinya macening ngatin na pugau ide cenge masussa nyawa na pugau ijai aturu ripungan Allah Ta'ala. Jadi ada rasa cinta kepada Allah, itu takwa. Ya, itu takwa. Itu sebabnya Rasulullah mengatakan at-taqwa hahuna. Takwa itu ada di dalam hati. Ya, jadi tidak terlalu sesuai kalau kita mengatakan maraja tahu. Ya, walaupun mungkin artinya kena juga maraja tahu, maraja apa namanya, ya sangat prihatin, menjaga ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dimaksud la'allakum tattaqun. Jadi al-ubudiyah natijanya takwa Allah. Nah, itu kalau kaidah mantik ya kita gunakan sesuai dengan ayat ini. Ya ayuhan nas ubudu rabbakum la'allakum tattaqun. Nah, kemudian ada guru kita napancaji wi agak senaro napancaji wi kesimpulan. Ya, coba terus di bawahnya. Ya, terus jadi wajib ini riamanana tahu wajib. Ya, maknanya wajib itu maknanya kalau kita lakukan makna taat kita dapat pahala, kalau tidak ya maknanya kita mendapat siksa. Itu wajib syar'i. Wajib riamanana tahu masom paripuanna. Agar ya semasompah, apa yang dimaksud masompah? Nasaba aturu riparentana nania anini ripapisangkana. Ya. Jadi itu yang dimaksud apa namanya masompah, ya, beribadah kepada Allah. Jadi beribadah kepada Allah itu artinya mentaati perintahnya, ya, dan meninggalkan larangannya. Manini, ya manini, betulan apa balai alena, ya dari segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nangka pada mancaji to maraja tahu, ya akhirnya menjadi orang yang takwa kepada Allah. Nah, jadi di sini saya kira penjelasan ini memberikan kita pengertian takwa yang sebenarnya. Ya, jadi takwa itu adalah natijah daripada ibadah kita. Ya, jadi merupakan hasil daripada makasiyatan. Jadi kau tahu makasiyan naikia na puji mopi robetana napisangkangi fungala ta'ala na puji mopi tetangi parentana fungala ta'ala. Itu maknanya belum masuk kategori orang yang bertakwa. Ya, istilahnya kita tumaraja tahu ya ripuanna. Nama jepu tumaraja tahu ripuanna riwerengi puritu apa tiruang. Nah, ini semua kaidah-kaidah mantik ya. Jadi al-ubudiyah ya, atau al-ibadah
membawa kepada ketakwaan. Ketakwaan membawa kepada hidayah. Ya, membawa kepada hidayah. In tattaqullah yaj'al lakum furqana. Ini suratul Anfal. Betuanna nareko mu parajaiwi taumu ripuang Allah Ta'ala apan cajing ko menang sewa tajang. Ya, tajang papas sarang palongan atau ngena salai itu furqan. Ya, artinya merupakan hidayah, cahaya, petunjuk untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Ya. Majae nama decengnya, yang tidak baik, buruk, dan yang baik. Jadi orang yang bertakwa itu dia akan dapat hidayah seperti itu. Dia dapat cahaya yang bisa membedakan antara yang salah dan yang benar, yang baik dengan yang buruk. Jadi itu kaidah apa namanya, logik, mantik. Jadi ibadah membawa kepada ketakwaan, ketakwaan membawa kepada hidayah, atau furqan dalam bahasa Al-Quran. In tattaqullah yaj'al lakum furqana. Aga nama lomona napa boleh napa silindereng rupa-rupan napa kasiwiange lahireng andrengnya itu pabating. Ya, jenariko mencari tahu ada hidayahnya karena ketakwaannya malomon. Ya, si mata macening nyawana pogau idecingnya baik yang zahir maupun yang batin, menyamesena ni makasiwian ripuanna apa makas masempajang ni macening atina masempajang reko mapuasai macening atina dia kagak susah. Ya, artinya dia ngerang rumah dekat barupu maganda. Ya, karena sudah ada rasa takwa di situ. Ya, begitu juga ibadah-ibadah yang lain, zakat. Nah, dia nanti kiri-kiri maka ya beratnya dikeluarkan, ya uang itu tidak ada lagi itu, hanya manisnya beribadah kepada Allah. Ya, itu dikatakan rupa-rupanna, ya, berbagai macam ibadah baik yang lahir maupun yang batin. Nama jepuri pasiliran itu pakasiwian lahirnya, andrengnya itu pakasiwa batinnya, iyana roh hakikinna akatan al hakikah, hakikatul ubudiyah. Ya, apabila kita ini macening nyawata pogaui pakasiwiannya, rupa-rupana pakasiwiannya, baik yang lahir maupun yang batin. Nah, nigi lolongan yang hakikinda akatangannya, hakikatul ubudiyah itu dalam bahasa Arab. Ya, hakikatul ubudiyah ia natul tahu majupui wialena. Nah, dialah yang mengenal dirinya sebagai hamba. Ya, nah nigi majupui wialena. Majapui toni tupuanna. Ya. Nigi majapui jadi aleta yolo. Nah, itulah ibadah hakikiyah. Ya. Inilah tasawuf ini. Inilah
tasawuf, bukan fikih, ya, bukan fikih. Nah, inilah nilai tasawuf yang kita ambil dari kajian Andre Gurupta. Nah, jadi apabila kita sudah melaksanakan berbagai ibadah lahir dan batin dengan penuh ya ketulusan tanpa macening hati, itulah yang merupakan hakikinna akatanenge. Artinya naruntuk niya senge hakikatul ubudiyah atau al-ubudiyatul hakikiyah. Ya, narupak kaswian akatangat tongat-tongan. Ya, yang hakiki. Ya. Ia naro najello makadana Andre Guru tapat tasawufu. Ini sering kita dengar ini. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Malan kasaisana kita ibaca enasengi hadis apa Andre Guru ta uren apa nessa na teliti tania hadis. Naikya adana Andre Guru ta patasawufu. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Betuana nigi majepui alena majepu itu tufuanna. Kita mengenal diri kita sebagai hamba, maka kita akan mengenali Allah sebagai Tuhan kita, sesembahan kita. Nah, yari pakai lorie na jepui alena. Nah, ini harus diperhatikan ini. Ini banyak tafsiran-tafsiran yang keliru ini. Ya. Nah, yari pakai lorie majepuiwi alena ia nari itu najepuinai alena ata. Ya. Jadi dia betul-betul mengenali dirinya bahwa saya ini adalah hamba Allah. Itulah ubudiyah yang benar. Ya. Nasaba naturusinai ya nasaba naturusinai parentana nananiniri pakasiwian na pong Allah Ta'ala. Jadi selalu ada kaitan begitu. Ya. Jadi salah itu nari kau tahu mau bicara tasawuf dia nak bicara pakasiwian. Ya, perintah puang. Nah, itu salah itu. Ya. Andre rusak kue ya jepui alewe bertuana ya jepui alewe ada nasaba si mata mati nulu ki makasiwian mati nulu ki masampajan mati nulu ki bertuana mapuasa nare punara betul sini ndak ada ya perintah na pun Allah Ta'ala nanyari niri sina papisangkana. Ya. Jadi tania rifakelori ya, ingat ini. Jadi tania rifakelori papi jepu ya lewe na jepuin nai mula ancajingan na. Atau cuma paguru. Ya. Artinya mau jepui ya lemu artinya mau jepui mula ancajinganmu. Aga mula ancajingan taidi. Ya, kurumai pada padanna rialanai ancajinganna poleri alusukna tanai alusukna hakisana coba alusukna tanai alusukna afie alusukna uai alusukna anginge biar kepada padanna. Ya. Kita nyero bukan itu. Ya, bukan itu. Wadi, mazi, mani, manikan, kuaito parilenai ritu, urumai najepuinai tubuh kasarana Adam. Ceritanya tubuh kasarana Adam, tubuh alusukna Muhammad. Ada apa kalau? Bukan itu maknanya mengenali diri. Jadi kita yang biasa ya baca-baca buku tapi situ ilmunya
Kalau ada seperti ini, itu maknanya tidak sesuai ya dengan yang sebenarnya. Atu walusuna Muhammad nyawana nurung nur boleh di Allah Ta'ala. Ya, cahaya boleh dari Allah Ta'ala. Andang itu parilener itu koromai siagai egana pape jeppu salah de gaga apole nganna hari pakasiwian di pakasi apa na di apa ini pape jeppu de gaga apunganna cikalica ya. Jadi ini yang agak-agak sama cikalica. Betulnya sedikit pun tidak ada kaitannya dengan agama asal lengannya. Agama nafakulewe Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah dia abata-batanna sininna anu nafakulenga ki Nabi sallallahu alaihi wasallam majapuri tolla iritu. Katanya tidak diterima. Ingat ini perhatian dari oleh guru tadi. Sampai ini yang banyak sebenarnya matareka ketahui. Ya, ini yang banyak. Dan guru ditolak semua ini. Ya, sesuai dengan hadis maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa raddun. Betuanna nigi papole rilalenna iya agamata nade iritu saisa agama majeppu itolla iritu ya. Jadi papole rilalenna iya suatu agama bukan dari agama ya. Itulah sesuatu yang tertolak ya. Hadis ini biasa juga dipakai orang-orang dalam memberikan pahaman tentang bidah. Nah, mendatangkan sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan agama. Man ahdatsa fi amrina haza ma laisa minhu. Nah, kita harus perhatikan ma laisa minhu. Bukan man ahdatsa fi amrina haza fa huwa rad. Para siapa yang mendatangkan yang baru dalam urusan agama maka itu adalah ditolak, bukan begitu. Ma laisa minhu, yang tidak ada kaitan dengan agama. Ya. Itu harus dipahami ini karena ini menjadi dasar sebagian ya, pemikir-pemikir orang bermakna salafi untuk membid'ahkan ya sebagian amalan-amalan yang dianggap tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka datui fong Allah Ta'ala wa may yabtagi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ya, betuanna nigi sapa agama. Nah, nigi sapa agama. Mencari ya, agama selain ya, agama rilainai, maka dia kan reguta rilainai agama selengenge urade natarima itu nang kana materia era sai sataurogi nauzubillah ya. Jadi artinya kita bersyukur ya, karena kita memilih atau dipilihkan karena kita bukan orang yang baru. Nah, artinya kita alhamdulillah
masuk golongan yang beragama sesuai dengan pilihan Allah. Sehingga kita tidak menjadi orang yang rugi. Mata tampu nadilanna ia pasalenge dua telu masalah mewaengi silasengan itu. Jadi ada beberapa hal yang terkait dalam pasal ini yang perlu kita perhatikan. Jadi ada beberapa masalah, jadi kita lihat. Ya, mungkin bisa kita baca yang satu ini. Masalah mamulangnya. Ya, ini masalah pertama. Apa yang masalah pertama? Tawan apa kasiwiangnya. Ini pembagian. Saya pakasiwiangnya dari sudut hubungan kita kepada Allah terbagi dua. Ya, terbagi dua. Karyasan pakaswir lahiran, zahir, ibadah zahiriyah, dan ada ibadah batiniyah. Nah, tatawa pakaswiannya lau riduai tawanna. Pertama, pakaswian lahiran. Ia naritu pakaswian na tubuhe. Kurmai pada padana sempajangnya kuasai kuaito parilenai ritu turu pada toha maris sengeng nyeriken. Ini sudah maklum. Mau 5 minad dini bidarurah. Puasa, sempajang, seke, haji, ya, masih kiri tawe, masalah itu semua zahir. Ya, tubuh kita, lidah kita. Ada juga yang kedua pakasya batin. Ya, pakasya itu artinya ibadah zahiriyah dan ibadah batiniyah. Ya, dari itu pakasyanna atiyeh, di hati. Pakasyanna atiyeh koromai pada padana parengerange. Ya. Tahu eri Allah Ta'ala takwai. Ya. Tahu eri Allah Ta'ala nanya pesonai. Sepesona tawakal. Ya. Pesona tawakal eri Allah Ta'ala. Asabaraken, ya, kesabaran. Ya, asyukuruken, kesyukuran. Itu. Jadi sinina yang terkait dengan hati itu namanya pakasya batin. Yang lahir ini ya nampak, ya, kita lakukan macam sembahyang. Ya. Napura tempat di sisa-sisa ripasara pakasya lahirnya, nah pakasya batinnya tidak boleh dipisahkan itu. Nah, jangan dipisahkan, usah hanya lahir saja. Ya, yang zahir saja, yang batin tidak perlu. Ya, tidak boleh. Ya, tak boleh. Dia dari pasaran. Jadi rimakuan nanaro dek tu sewa pakasiwian lahiran ribu kasiwiangan ribuange nasihat donrang pakasya batinnya. Artinya semua ibadah-ibadah yang zahir itu selalu berbarengan dengan ibadah batin. Ya, seperti sembahyang. Ya, sembahyang itu harus hati juga ikut. Tawadunya ada, khusyuknya ada, ikhlasnya ada. Ya, semua di situ ada. Nah, kalau kita melakukan sembahyang, jadi tidak ada gaga pakasya lahiran, ya, kecuali dia
senantiasa berbarengan bersamaan dengan pakasiwian batin. Puasa ki, situ ada kesabaran, di situ ada ketabahan, ya di situ ada keikhlasan, di situ ada ingatan kepada Allah dan lain sebagainya. Jadi tidak boleh dipisahkan. Pada sempajange, ya sempajange sayro pakasiwian lahiran temakulle ripasilin nerang ritu nareko tan nasibawaiwi paringarang. Ya, ingatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Upana dei dei paringarange nalupaitoni ritu kedo-kedo na sampajangnya. Sebade nengerangi kung Allah taala. Kada nalupai rakanan ni nalupai naga de na seding ya. Baca-baca na sampajangnya. Jaji matentu ni adirenna na wedi masarang pakasya lahirnya na pakasya batenge. Ya kipaha saya anu masahoroe risesena to mapejepue riangkanai to mapejepu artinya lari bila. Nah, riangkanai paringarange ia naro agasana pokokna pakasiyange ia to na puasan lisa na sampajange yang itu paringarang Rifung Allah Ta'ala. Ya. Nah, jadi kita baca sedikit, habiskan saja ini. Maka dari Allah Ta'ala di surah Toha wa aqimis sholata li zikri. Betuanna tetongangi sempajangnya untuk maringerang ria. Maka datoi Apung Allah Ta'ala wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Ini semua bisa kita baca kembali baru diulangi. Maksudnya betuanna majepu paringarang ngeripuang Allah Ta'ala masaro raja. Na iya puang Allah Ta'ala na iseng iya yana pada mufugawe. Artinya tidak ada yang luput apa yang kita kerjakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya kaji tungke pakasiwian de nasibawai paringarang saya pakasiwian lobang. Lobang de gagisa. Ya, lobang. Ada isinya. Kita kata pakasiwian lobang. Anda gunakan istilah lobang. Rimakuan na naro napatu-patukan ipung Allah Ta'ala ripaegai paringarang nyerialena rimakkedanai ya ayuhalladina amanu dzkurullaha zikran katsira. Tuana sininna tomatepe ya ayuhalladina amanu tomatepe pada engerako pada arengerako ya artinya ingat kepada Allah arengerang masarwega ya karena ingatan yang banyak ya, ini juga yang dipakai untuk memperbanyak zikir karena zikir itu adalah alat untuk mengingat kepada Allah. Jadi orang berzikir, bersalawat, baca Quran dan sebagainya itu adalah alat, bukan tanya paringarang itu. Tanya paringarangnya kuati dalam hati. Pakasya batin ngasena. Ya. Tapi terkadang terjemahkan ya alladzina amanu sinina tumattaqu wahai sekalian orang beriman uzkurullah. Ya, berzikirlah kepada Allah. Maka sepatutnya mengingat Allah yang diperintahkan. Zikir itu wasilah. Ya. Jadi saya kira
inilah yang sempat kita baca sedikit tentang pasal yang pertama dengan masalah yang pertama juga. Ya, ada beberapa masalah di sini yang disebut yang terkait dengan at-taswiyah, terkait dengan ubudiyah. Jadi judul di atas itu al-ubudiyah. Nah, kemudian di bawahnya al-ibadah. Kemudian di bawahnya at-taqwa. Kemudian di bawahnya lagi yang menjadi natijah al-hidayah. Kemudian ibadah itu ada ibadah zahiriyah, ada ibadah batiniyah. Nah, itu yang kita baca pada hari ini. Saya kira cukup itu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Nah, kita simak penjelasan Amir Burqa pada pasal pertama tentang al-ubudiyah dan pembagiannya. Selanjutnya kami dengan hormat mempersilahkan kepada para hadirin dan hadirat, kiranya jika ada hal yang ingin didiskusikan, disilahkan dengan hormat. Kami bisa bantu bacakan lewat media chat atau boleh juga langsung berdiskusi dengan Andre Koruta. Tafadhol. Silakan. Baik, kembali kami persilahkan jika ada dari para hadirin yang Tidak ada. ingin. Ini tidak juga sebenarnya yang perlu yang perlu kita ini. Ini persoalan ibadah. Ya, ibadah ini artinya bagaimana seorang hamba itu senantiasa mengaitkan dirinya dengan pencipta yang disebut ibadah. Ya, kalau di sini disebut ubudiyah, akatangan. Nah, ini yang orang sebenarnya enggak memahami. Terkadang mereka ini beribadah karena dia merasa inilah perintah Tuhan. Padahal kalau kita disebutkan ini adalah atas asas penciptaan kita sebagai hamba. Nah, jadi harus senantiasa kita ingat, saya ini seorang hamba. Kalau saya ini seorang hamba, maka saya harus menyatakan penghambaan itu. Menyatakan penghambaan itu melalui ketaatan ibadah itu. Melalui ibadah. Jadi seakan-akan peranan hidup kita itu adalah menyatakan penghambaan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu makna yang umum. Itu makna yang ibadah. Ini yang penting, yang paling awal Angga Gurupta tulis di situ karena inilah asas pengkajian dalam ilmu tasawuf. Ya, mengenali dirinya sebagai seorang hamba. Ya, mengenali dirinya sebagai orang yang dicipta. Ya, dicipta itu untuk mungkin kalau kita terjemahkan biasa diterjemahkan mengabdi. Ya, biasanya kalau mengabdi ini ya kita mengabdi di DDI, kita mengabdi di sekolah, di tugas-tugas kita mengabdi ini. Itu agak umum. Beda dengan beribadah. Ya,
beda dengan beribadah. Nah, jadi saya kira itu yang perlu kita pahami. Jadi itu yang saya katakan tadi kesimpulannya. Kita ini seorang hamba harus mengenali diri kita sebagai hamba. Itu namanya ubudiyah. Ya. Jadi ibadah itu bukan sekedar kewajiban, tetapi itu adalah penghambaan. Ya. Artinya semula jadi kita ini adalah hamba Allah. Jadi menghambakan diri beribadah itu adalah satu hal yang sudah otomatis. Ya, jadi tidak perlu kita pikir pahalanya, apanya dan sebagainya, tapi yang jelas kenikmatan kita itu adalah untuk mendapatkan pengenalan diri kita, mengenali diri kita, supaya kita juga mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan kita kenal diri kita sebagai hamba, maka tentu kita kenali juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya kira itu. Nah, kemudian ingat tadi ada beberapa peringatan dari yang Guru-Guru. Tanya ini ditujukan kepada orang-orang yang terkadang mengajarkan hal-hal yang tidak sesuai. Biasanya mapejepu, ya, mapejepu al-arif billah, mapejepu ma'rifatullah, ya, ma'rifatul abdi, hakikatnya ma'rifatullah. Itu dalam bahasa istilah dalam bahasa Arab, bahasa tasawufnya. Jadi saya kira itu ya mudah-mudahan hanya sedikit kita bisa paham. Dan inilah sebenarnya kajian ilmu tasawuf itu. Ya, ilmu tasawuf itu. Artinya bagaimana kita ini senantiasa berhubungan dengan Allah. Tasawuf. Anta abudallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarah. Jadi ilmu ihsan atau ilmu tasawuf. Ya, jadi bedakan dengan ya tarekah. Tarekah itu hanya sebagai wasilah, jalan. Ya, sama dengan zikir tadi, wasilah, tapi hakikatnya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mengingat Allah itulah merupakan ibadah. Adapun berzikir ini itu adalah wasilah untuk beribadah, ibadah batiniyah, yaitu peringatan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup ya. Sahabat Bang, ada pertanyaan di chat. Apa dia katakan? Kami bacakan dari DDI Barugah. Tabe Gurta, mungkin bisa dijelaskan kembali tentang penjelasan man arafa nafsah faqad arafa rabbah, dan juga mengenai penafsiran keliru yang selama ini kita dengar tentang kalimat man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Ya. Jadi itu kan jelas tadi ya. Saya kira enggak. Man arafa nafsah. Ya, jadi yang pertama dulu kita mengenali diri kita untuk mengenali Allah. Bukan man arafa rabbah faqad arafa nafsah. Enggak. Jadi harus kita pahami ini istilah tasawuf. Ini diambil dari perkataan orang-orang sufi, bukan hadis. Walaupun tersebar terkadang dianggap itu hadis. Tapi yang di Guru dia sudah kaji, sudah melihat itu bukan hadis Rasulullah, perkataan Rasulullah, tapi dia adalah perkataan ahli sufi. Artinya perkataan orang yang bertakwa. Kalau sufi itu orang bertakwa, orang yang saleh. Man arafa nafsa. Ya, barang siapa yang mengenali dirinya. Saya mengenali diri saya, itu yang dimaksud. Maka dengan mengenali ini, itu membawa kita mengenali
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita hanya dua, tidak ada yang lain. Ya, al-abid wal ma'bud istilahnya, yang menyembah dan yang disembah. Tidak ada selainnya itu. Yang ada di alam ini itu hanya dua itu, al-abid wal ma'bud. Ya, itu semua. Jadi itulah sebabnya yang perlu kita fahami, mengenali diri, artinya mengenali diri kita sebagai hamba. Namanya ubudiyah. Mengenali diri kita sebagai hamba, karena itulah otomatis kita dapat mengenali Allah ya sebagai ma'bud. La ilaha illallah ay la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah sebenarnya kecuali Allah. Mengenali ana abdun. Ya. Nabi suka sekali menyatakan dirinya, ana abdullah. Saya ini adalah hamba Allah. Sebabnya ada kalimat syahadah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, dan juga riwayat tidak perlu asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Ya, itu yang biasa kita gunakan dalam tahiyat. Tapi ada juga mengatakan abduhu wa rasuluh. Itu yang dimaksud dengan mengenali diri. Nah, jadi jangan langsung ma'rifatullah. Yang penting dulu ma'rifatun nafs, ya, mengenali diri kita ini. Mengenali diri kita sebagai hamba, yang menyembah. Ya, sebagai hamba ini tentu banyak kekurangan. Ya, yang kamil itu, yang sempurna itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang harus kita pahami. Nah, itulah yang dikatakan ma'rifatun nafsi. Man arafa nafsa faqad. Kalau dalam bahasa Arab itu faqad, fatakibiyah namanya. Pasti akan mengenali Tuhannya. Jadi kalau kita belum mengenali Tuhan, maknanya kita belum mengenali diri kita. Nah, kita bisa rasakan itu. Kemudian tadi Andri Rute membaca banyak atau mendengarkan dari masyarakat, kelompok-kelompok. Ada yang menafsirkan man arafa nafsa, barang siapa yang mengenali dirinya. Mengenal diri itu maksudnya mengenali asal usulnya. Ya, asal usul kita kan 4, dari api, dari tanah, dari angin, dari apa lagi, yang 1/4 itu. Nah, ada yang memahami seperti itu. Bagi guru T itu enggak betul. Walaupun ada sebagian orang yang bertarekat ini memahami seperti itu, tapi guru T enggak terima seperti itu. Enggak terima istilah A, I, U. Ya, artinya alif-alif yang tidak mati itu. Enggak menerima. Atau maddi, mani. Mani itu mani yang keluar dari diri kita. Nah, itu asal usul kita katanya. Tidak perlu kita ketahui itu. Itu hanya materi yang merupakan asal usul kita, bukan itu. Nah, bukan itu. Atau dia pahami man arafa nafsah dari segi ruh. Ada juga yang begitu. Nah, tapi di sini tidak disebut oleh Andi Gurukta. Cuma lihat sekarang ini banyak di YouTube, yaitu ruh. Nah, perlu kita kenali. Adakah ruh ini ciptaan Allah atau bukan? Dia berasal dari Allah, kemudian dimasukkan kepada manusia. Sama dengan chip. Ada chip kalau kita ada handphone kan, kalau ada kartu-kartu itu ada chipnya. Ruh itu seperti chipnya itu yang menghidupkan. Nah, itu enggak. Semua itu tidak ada benar. Yang benar seperti yang dinyatakan oleh Buddha ini, bahwa kita mengenali diri kita bahwa kita ini adalah hamba Allah. Kita ini adalah ciptaan Allah. Ya. Termasuk dalam akhlak. Itu sebabnya Guru Buddha kalau dia marah
kepada seseorang, katanya saya enggak marahi orangnya, karena itu adalah ciptaan Allah, itu adalah hamba Allah. Tapi yang saya marahi ini sifatnya yang tidak bagus. Nah, karena itu kalau sifatnya sudah dibuang, maka saya kembali menyukai dia. Nah, itu dalam kehidupan adab, kehidupan bermuamalah juga masuk istilah manarafah nafsa. Saya kira panjang ini kalau kita mau cerita, jelasnya coba kembali diteliti, dilihat. Nah, pandangan guru kita ini ya Anda seperti yang biasa kita dengarkan, yang aneh-aneh ya, dari dari angin, dari api dan sebagainya, atau dari mani, dari masjid dan sebagainya. Nah, bukan begitu. Ya, bukan begitu. Mengenali diri kita sebagai hamba Allah, namanya ubudiyah, dengan makna la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Jadi kita sebenarnya di alam ini hanya dua, al-abid wal ma'bud. Bukan hanya manusia. Semua kan beribadah kepada Allah. Wa in min syai'in la yusabbihu bihamdi. Semua segala sesuatunya ini bertasbih kepada Allah, kita beribadah kepada Allah. Ya, itu kita harus yakin itu. Jadi kita sebenarnya di dunia ini, di alam jagat ini, kita hanya dua. Ya, abid dan ma'bud. Ma'bud itu tidak boleh disamakan dengan alam ini, karena dia alam ini adalah ciptaannya. Jadi tidak boleh kita tempatnya apa yang tidak ada itu. Nah, itu masuk ke ilmu tauhid lagi yang membahaskan itu. Tapi ilmu tauhid, ilmu kita bahas ini ilmu tasawuf, artinya ilmu yang terkait bagaimana seorang hamba menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah. Jadi apa yang kita lakukan, sembahyanglah, puasalah, berzikirlah, salah dan sebagainya, itu otomatis adalah tanda penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan segala larangan, itu semua adalah tanda penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih banyak atas pencerahannya Guru Tak. Selanjutnya kita persilahkan Guru Tak untuk lengkapi kajian kita dengan doa. Bismillah. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghis. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma inna nas'aluka bismikal azim wa bi asma'ikal husna kulliha ma 'alimna minha ma lam na'lam. Antarzuqana ilman nafi'an mubarakan wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da' wa saqamin ya akramal akramin. Amin. Allahumma ya jam'iyyata dari da'wati wal irsyad. Amin. Jami'an mubarakan wa jami'atan muwaffaqatan li takhrijil ulama'il qanitin wa du'atil mutkinin wal murabbinal mukhlasin waj'alha manaran ariqan lil ulumil islamiyah wa qal'atan ma'muratan lil ma'arifis thaqafiyah wa masdaran asul syara'i diniyah biminhaj ahli sunnati wal jamaah. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Amin. Allahumma ya Latif saddid bi wa ayyid daulata Indonesia ka daulatin mubarakatin fit taqaddum wal wassalam wa sa'ira biladil muslimin ya arhamar rahimin ya Hannan ya Mannan.
آمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ آمين لنا من أمرنا رشدا آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي آمين الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين وصل اللهم على آمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل دعانا بسر أسرار الفاتحة Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إياك نعبد الصراط Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله Waalaikumsalam وبركاته. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak dari kita dan para hadirin sekalian. Kita cukupkan kajian kita pada malam hari ini. Billahi taufik wal da'wah wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.